Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Kita masih membahas bab tafsir surat Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 164. Yang mana ayat ini menjelaskan daripada ayat sebelumnya 163, yaitu tentang keberadaan Tuhan yang patut disembah, dipuja dan dimohon perlindungannya dan digantunginya, yaitu Allah SWT, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahum wahid, sesungguhnya Tuhan kalian itu satu. Nah, satu-satunya yang patut disembah, la ilaha illallah rahmanir rahim, dialah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Selanjutnya di ayat ini yang terakhir kita baca, kita kaji, yaitu tentang proses penciptaan langit dan bumi. Yaitu kita sudah jelaskan kayak apa Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Di situ Allah Ta'ala mengatakan, dan kemudian dengan mengatakan tadi menyatakan bahwasanya langit dan bumi adalah Allah Ta'ala yang cipta, dan kemudian tidak ada sampai saat ini orang yang mengklaim yaitu menciptakan langit dan bumi. Dan Allah Ta'ala tidak sekedar mengklaim. Namanya orang biasa menciptakan sesuatu kan pasti mengklaim, mengakuinya. Bahkan jadinya jemaah kita tadi semalam hendak viral malah ya. Apalagi menciptakan mahakarya seperti itu. Dan subhanallah jadi seperti itu Allah Ta'ala mengatakan sendiri. Selanjutnya di sini Bu, Pak. Apa lagi bukti Tuhan yang patut pian puja dan sembah? Allah Ta'ala tunjukkan keberadaannya, perbedaannya dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah oleh makhluk-makhluknya. Ditunjukkan keberadaan bahasa kita, kredibilitas, eksistensi. Ya Allah Ta'ala Tuhan kita yang Allah Ta'ala ini beda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Seraya yaitu dia menunjukkan, akulah yang menciptakan langit dan bumi, yang luar biasa, yang makarya. Bahkan apalagi Bu, Pak, waqtilafil laili wan nahar, yaitu pergantian malam dan siang. Itu semalam kita sudah kemudian sebutkan ayat-ayat yang menunjukkan pergantian siang dan malam ini bukan terjadi tiba-tiba, bukan terjadi kemudian tanpa ada aturan bim salam bim ada. Di antaranya kemarin kita sudah sebutkan ayat di antara yang lainnya yang menyebutkan tentang perubahan siang dan malam. Itu Allah Ta'ala yang membuatnya, yaitu di surah Al-Furqan pen bisa buka, wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan, dialah Allah Ta'ala yang menjadikan malam dan siang khilfatan, saling berganti, liman arada an yadzakkara, buat orang-orang yang mau merenung, au arada syukura, atau orang-orang yang mau berterima kasih. Selanjutnya, pian bisa buka lagi surah Al-Qasas ayat 71 dan 72. Allah Ta'ala juga berfirman, pian juga bisa lihat kemudian terjemahannya, kalau misalnya mau lihat terjemahannya, apa jar Allah SWT? Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadah ila yaumil qiyamah man ilahun khairullah ya'tikum bidiya afala tasma'un. Kalau pian bisa kemudian lihat terjemahannya di terjemahan tafsir kali ampian. Katakan wahai Muhammad, bagaimana pendapat kalian, hai orang-orang yang tidak beriman, jika Allah Ta'ala menjadikan malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapa gerang Tuhan yang bisa mendatangkan sinar yang terang buat kalian, artinya menjadikan siang? Apakah kalian tidak mendengar hal yang seperti ini? Itu ditantang Allah Ta'ala. Kebalikannya ibu bapak sekalian Ta'ala, Qul, katakan juga Muhammad, sampaikan pada mereka, gimana pendapat kalian jikalau Allah Ta'ala menjadikan siang terus hingga hari kiamat? Siapa gerang Tuhan selain Allah Ta'ala
yang bisa mendatangkan malam, taskununa fi, yang mana kalian bisa beristirahat di dalamnya. Apakah kalian tidak perhatikan? Nah, ditantang sama Allah Ta'ala. Artinya terjadinya siang dan malam tadi Allah Ta'ala yang membuatnya. Ibu, Bapak sekalian Ta'ala, tentunya kalau seandainya dibuat malam terus, siang terus, itu dikatakan di sini idan fa anta ayyuhal mutaharrik fil qaum yantabiqu 'alaika ma yantabiqu 'ala kulli mutaharrik wa la budda laka min sukun biqadri harakatik. Ya. Dikatakan, hei orang-orang yang hidup di alam semesta ini. Nah, sebagaimana juga yang hidup yang lainnya, yang namanya makhluk selain manusia. Kalian itu memerlukan ya yang namanya istirahat, sebagaimana kalian kemudian berkiprah untuk mencari anugerah Allah Ta'ala. Jadi kita kemudian berkiprah, Bu, Pak, kan makanya dikatakan orang begawi itu 8 jam, ini secara medis. Istirahat juga, nah idealnya 8 jam. Nah, makanya Allah Ta'ala buat kemudian di sini siang dan malam. Nah ini Bu, Pak, nah, siang dan malam. Nah, makanya Allah Ta'ala katakan, apa fungsinya siang? Ya, coba biar buka lagi surat Al-Furqan ayat 47. Nah, nih. Al-Furqan ayat 47. Ya. Wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusura. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian ya malam sebagai pakaian, artinya di malam hari sebagai pakaian apa, Bu, Pak? Tempat kemudian kita beristirahat, melindungi kita tidur dan istirahat, dan menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Nah, ini Bu, Pak. Nah, subhanallah, Bu, Pak. Nah, di sini mungkin kalau ada orang jeli, ya akan mengatakan seperti ini, Beb, ada juga orang malam itu begawainya nggak ada goreng, siangnya goreng. Nah, kada harus malam. Lihat, Bu, Pak, ada yang katakan seperti itu kan? Buka lagi ayat Al-Quran, Allah Ta'ala tantang, Bu, Pak, kalau pengen kejar. Surat Ar-Rum. Nah, Bu, Pak. Nah, jadi ini kalau ada yang takut seperti itu, ya. Allah Ta'ala buat malam sebagai libas, ya, tutup di situ saat kemudian kita beristirahat tidur kan. Sementara siang, ya kita bertebaran untuk mencari anugerah Allah Ta'ala, rezeki Allah Ta'ala. Tapi ada orang kebalikannya, ada malam hari malah kemudian melek, siang hari goreng. Lihat, ditantang lagi, dikejar pian-pian. Apa Allah Ta'ala? Kada apa? Allah Ta'ala kada kehabisan jawaban. Surat Ar-Rum ayat 23. Wa min ayatihi. Ya. Ya. Sudah ya. Nah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya tidurmu pada waktu malam dan siang hari. Loh. Jadi Allah Ta'ala tahu ada orang yang gorengnya. Nah, paham, Bu, Pak? Di siang hari menggawe itu, loh, Pak. Nah, ini, Bu. Nah, Bu, Pak. Nah, ini siang dan hari. Wah, dan usaha mencari sebagian karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau mendengar. Mendengar apa? Firman Allah. Mendengar apa? Nasihat Allah. Nah itu, Pak. Jadi tetap Allah Ta'ala bisa menjawab. Nah, artinya memang Quran ini, Bu, Pak, Allah Ta'ala yang mewahyukan pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa, Bu, Pak? Bu, seandainya tidak ada siang dan malam seperti itu, rusak dunia ini. Rusak. Makanya sampai kemudian kelanjutannya, yang surat ini apal, yaitu Allah Ta'ala sampai bersumpah memang perlu adanya pergantian siang dan malam
Surat apa? Wadduha. Wadduha. Apa duha? Yaitu waktu pertama kali kita beraktivitas. Bersumpah, duha itu aku yang buat. Walaili idza saja. Nah, Pak, apa wadduha? Ya, coba yang bersumpah sampai Allah Ta'ala. Demi waktu, ya, duha. Nah, duha itu kan Pak, awal waktu kita nahar, membuka aktivitas pekerjaan. Dan sebutkan lagi, walaili idza saja, dan demi malam apabila sudah sunyi. Nah, artinya apa? Ada saat kita kemudian tidak beraktivitas. Nah, artinya apa? Kembali lagi, manusia perlu dua zaman ini. Ada saat siang, ada saat malam. Subhanallah. Nah, inilah kehidupan. Baru akan jadi normal. Nah, itu tadi Allah Ta'ala katakan di ayat sebelumnya, siapa yang bisa mencegah kalau Allah seandainya Allah Ta'ala ciptakan siang terus hingga hari kiamat. Begitu pula jadikan malam terus, apa? Berarti memang yang terjadikan putaran siang dan malam adalah Allah. Nah, ini Pak, dijak berpikir kita, Pak. Baik, selanjutnya mungkin ada yang bertakon lagi. Kan ayat selanjutnya, Pak, menunjukkan eksistensi Tuhan yang khusus, yang spesial bagi orang beriman, yaitu Islam. Tuhannya bukan sembarang Tuhan yang diduakan, disekutukan, ya. Seperti kemudian pemeluk agama-agama lain, Allah Ta'ala mau tunjukkan keberadaannya beda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Memang beliaulah satu-satunya Tuhan yang berhak dipuja dan disembah dan dimohon pertolongannya. Apalagi Pak, wal fulkil ladzi tajri fil bahri bima yanfa'un nasa. Dan kemudian apa salah satu bukti yang lainnya lagi? Yaitu berjalannya kapal-kapal. Nah, kapal-kapal, ya, Pak, ya, fil bahri, yaitu di atas laut, ya. Ini Pak, mungkin tanya, Bib, apa maksudnya kapal-kapal kok sebagai bukti, ya? Ayat Allah SWT menunjukkan pada kita. Nah, ini dengar baik-baik, nah Pak. Nah, ulun mau takon naon pian. Zaman bahari kan belum ada kapal-kapal yang dibuat seperti kapal ini. Artinya kapal-kapal yang sudah canggih, ada mesinnya. Dan gunakan kemudian bahasa kita mesin dieselnya. Nah, Pak. Dulu, yang jelas namanya lautan kita ini kan lebih luas daripada daratan. Ya kan? Makanya bahari sebelum ada mesin, Haji Bambang, namanya apa? Kapal layar. Paham pian? Ditunjukkan artinya angin itu aku yang mengatur. Pahamlah. Nah, banyu, sungai, atas ke bawah, aku juga yang buat konturnya atau bentuknya. Sehingga bisa berjalan. Bawa barang-barang. Untuk apa? Ya, jangan lupa untuk kemudian manfaat buat kalian. Jelas Bu. Ini ya berpikir. Apa itu? Jelas Bu, Pak. Lihat nih. Wal fulki allati tajri fil bahri. Lihatlah itu semuanya Jalla ta'ala. Bu, Pak. Subhanallah. Nah, ini sekarang dijak berpikir kita sama Allah Ta'ala. Coba ini ayat selanjutnya, bahwa memang angin itu yang menggerakkan Allah Ta'ala. Ya. Dengan itu tadi terjadilah perjalanan kapal di lautan dengan kemudian kapal layarnya. Coba buka surat As-Surah ayat 33. Lihat, nih, bahwa yang buat angin itu Allah yang menggerakkan timur barat, makanya diatur layarnya tadi. Mau jalan kemana ini? Utara kah? Selatan kah? Paham nggak Pak RD? Nah, tinggal memutar balikan layarnya aja mau ke arah kemana. Paham.
selatan, utara, timur, barat, tergantung layar ya ini sebagai kemudian untuk dijalankan. Subhanallah. Nah, coba apa ajar Allah Ta'ala dalam Quran? Ini yasa yuskinir riha fayadlanna rawakida ala dhahri. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Jar Allah Ta'ala, jika dia menghendaki, artinya ya Allah, dia akan menghentikan angin sehingga apa? Jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Nah, paham juga Bang? Loh, jalan. Terhenti. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Paham? Jelas. Loh, tidak berpikir benar Ta'ala. Bu, Pak, udah nulangi. Kada ada kitab suci selain Al-Quran yang menjelaskan tentang saintifik seperti ini. Kada ada. Kada ada. Kada ada. Tidak akan pernah ada. Makanya ditantang kita sama Ta'ala. Ya. Wa in lam tanu walan taf'alu fattakun nar lati wa qudwan nas wal hijarah. Jika kamu enggak percaya ini daripada aku, ayo datangkan satu surat aja. Kamu belum pernah akan bisa dan tidak akan pernah bisa. Jalla ta'ala. Fattakun nara, hati-hati kamu dengan adabin neraka. Allati waquduha, yang mana bahan bakarnya manusia dan batu. Hati-hati. Digitukan sama Allah. Pahamlah. Nah, kira-kira Nabi Muhammad, makanya Nabi Muhammad dibuat ummi, bisakah menjelaskan seperti ini? Ini 1400 tahun yang lalu, Bu, Pak. Nih, sains ini, Bu. Tahu sains? Bayangkan, Pian. Ini harusnya menambah keimanan, Iya. Tuh, jelaskan sedetil itu. Sosok penciptaan langit, alam semesta, limbah itu, kemudian apa lagi? Nah, pergantian siang, kapal-kapal dijelaskan. Allah. Jelas, Bu, Pak. Nah, ini. Jadi, kekuatannya tadi, mengarang bayangkan kapal gede-gede kayak gitu, Bu, Pak. Ini zaman bahari. Sampai terjadi penjajahan, belum ada kemudian pakai layar. Sampai dia bisa menjajah ke Indonesia. Bawa barang-barang gitu, Pak. Begitu pula dia mengangkuti rempah-rempah kita. Sampai ke Belanda. Bayangkan, Bu, Pak. Segede itu jalan. Nah, itu mesti kita pikir gitu. Nah, enggak ada angin gimana? Macet tengah-tengah. Bu, Pak. Allahu Akbar. Jelaslah kira-kira gimana nambah iman apa kada ini? Nah, ini Bu, Pak. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Baik, ya. Selanjutnya apalagi bukti-bukti kebesaran Allah Ta'ala mau jelaskan pada kita tentang wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kamu ini satu. Nah, itu Allah. Jangan ambil yang lain. Nah, ini kenikmatan buat kalian, Rahman Rahimnya ini. Tuh. Nah, apalagi Bu? Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha. Nah, bukti selanjutnya Allah Ta'ala menurunkan dari langit, ya, min ma'in, daripada banyu. Fa ahya, dengannya, dengan kemudian air dari langit tadi, artinya hujan, ya, menghidupkan bumi ba'da mautiha. Nah, ulun mau takon aja ini. Dan pian. Apa mati di sini, Bu, Pak? Ya. Mati di situ, Bu, tidak ada gerakan. Nah, Bu, Pak, tidak ada kehidupan. Itu namanya mati kan? Nah, Bu, Pak. Nah, yang kedua perlu pian ketahui wayani lagi. Bu, banyu itu asalnya dari mana, Pak? Banyu itu asalnya dari mana coba sih? Hah? Dari bumi. Nah, dari bumi. Dari bumi, Bu, dari bumi, ya, dari bumi. Tahu bumi? Nah, karena terjadi penguapan dari laut. Nah, makanya Allah Ta'ala katakan dari langit. Artinya Pak, penguapan tadi jadi awan. Nah, ini dijelaskan lagi. Masa Nabi Muhammad bisa jelaskan gini penguapan? Bu, Pak, nguap. Bu, Pak,
Jika banyu laut pian bisa minum. Bisa minum. Bisa minum sama mau minum. Bukan mesin aja, rusak jemput. Kata enak, kata nyaman. Nah ini penyulingan bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesia penyulingan? Allah Ta'ala menjelaskan penyulingan. Dari disuling tadi jadi rasanya apa? Ambar. Loh Bu, Pak. Jelas Pak ada. Kira-kira pian nanam tanaman Haji Bambang kalau banyu soal laut yang disiramkan bisa hidup? Bisa hidup? Coba jawab. Jawab bisa hidup? Tidak bisa. Nah ini, nih. Cerdasnya Allah Ta'ala. Nah paham lah pian. Nah pakai akal ini. Nah. Masa Nabi Muhammad ngerti gini Bu Pak? Ini ilmuwan. Ilmuwan, saintis yang jelaskan gini. Duh, ini tafsirnya Bu. Ajib. Nah, ajib Bu Pak. La ilaha illallah. Bu Pak ingat. Pian misalnya masuk ke mana daerah misalnya ada banyu tercemar. Ya tercemar misalnya sungai ke apa. Itu jangan diminum langsung. Pian ulah penyulingan. Nah, banyu tadi, paham Bu Pak? Pian kemudian godok ke apa panasi. Nah, embunnya itu pian diminum sehat. Tapi kalau langsung, ya racun. Jadi itu apa filternya Haji Bambang? Paham lah? Filter. Paham lah. Nah, sampai di situ. Nah, lah. Nah, Bu, Pak. Nah, itu baru bisa dimanfaatkan. Paham, Bu, Pak? Manfaat buat manusia, manfaat juga selain manusianya. Belum mau mendengar sekalian ya. Pernahkah gajah minum banyu laut? Harimau mau? Mati. Paham, Bu, Pak? Jelas Pak ada ini? Jelas Pak ada ini? Mati semuanya. Nah Bu, Pak sementara bumi ini berapa persen banyunya lautannya? Nah lebih dari sepertiga, kok sepertiga. Nah Bu, Pak ini Bu, Pak. Nah ini coba biar ngerti lah. Nah Ibu Bapak sekarang Ta'ala. Nah ini Allah Ta'ala menjelaskan. Nah sekarang ditiru sama manusia. Makanya kalau musim panas ada orang-orang itu menyeburkan dengan pesawat garam supaya terjadi apa? Awan. Ya, itu duit berapa? Nih Allah Ta'ala tulis. Nah, pernah lihat kan kalau musim panas terbang itu hujan buatan ya. Paham ya? Nah, niru Allah Ta'ala. Nah, supaya berbentuk awan tadi. Jelas Bu? Wah, subhanallah. Nah, Bu, Pak, jelas Pak ada ini. Paham Pak ada ini? Jelas Pak ada ini? Bu, Pak. Nah, siap. Nah, ya, paham Bu, Pak? Nah, subhanallah ya. Nah, coba pian lihat. Nah, dari situ kemudian timbullah kemudian yang namanya gara-gara adanya hujan tadi, Bu, Pak, pertumbuhan muncul. Nah, paham Bu, Pak? Nah, kalau sudah pertumbuhan muncul, Haji Bambang, apalagi yang datang? Apalagi yang datang? Iya. Nah, makanya di sini coba buka dulu biar tahu jalan apa dalilnya ini. Asalnya yang menurunkan hujan itu Allah Ta'ala sehingga timbullah kehidupan. Buka surat Al-Hajj ayat 5. Al-Hajj ayat 5. Luar biasa Allah Ta'ala. Nah, yang ditantang. Ya. Ya ayuhan nas. Ya. In kuntum fi raibin minal ba'si. Ya, langsung aja kita baca ya. Terjemahannya pian jadi pian tahu. Nah, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Penuhnya dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurnanya belum jadi, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami pada waktu yang sudah tentukan sampai lahir kemudian.
Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian berangsur-angsur kamu jadi dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, ada juga pula dikembalikan usia sangat tua sampai pikun, sehingga tiada mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi itu kering. Nah ini kering. Nah ini ulunnya mau ambil anunya. Ya itu prosesnya. Ya bumi ini kering. Kemudian apabila kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi. Nah, hiduplah bumi. Nah cukup di situ hidup bumi, Pak. Apa katanya Allah Ta'ala lagi? Nah, hiduplah bumi menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Jadi taman itu ada pasangannya, Bu, Pak. Makanya ada kemudian diserbu ini dan itu terjadi apa namanya? Apa namanya kalau? Hah? Banyak ya itu tadi apa? Yang penyerbukan dan sebagainya. Itu seperti manusia juga, Bu, Pak. Ada. Nah itu tadi ketemu ini dan itu tumbuh-tumbuhlah. Kemudian ada yang dibawa sama binatang dan seterusnya. Nah, Bu ya. Nah ini sahidnya. Nah sahidnya buktinya yaitu nah dengan kemudian ada hujan hiduplah yang kering kerontang tadi. Nah timbullah itu kehidupan. Nah kalau sudah timbul tumbuhan, tanaman, pohon-pohonan, apa selanjutnya, Bu? Wabassa fiha min kulli dabbah. Nah, nasara fiha kullu ma yadubbu 'alal ard. Nah, maka akan bertebaranlah di atasnya, di atas bumi ini semua yang berjalan. Siapa maksudnya mana? Siapa yang berjalan? Bukan manusia aja, makhluk hidup semua. No, Bu, Pak. Jujur apa enggak? Jujur apa enggak? Coba kada usah jauh-jauh ya, misalnya tumbuh apa? Pohon-pohon ini, burung nanti datang. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Muncul semuanya. Paham, Bu? Pak, nah, tangannya aja cerdas. Oh. Nah, paham, Bu? Pak, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, itu dia. Nah. Wa tasrifir riyah. Ya. Terus kemudian apa lagi, Bu? Bukti Allah SWT selanjutnya, wa tasrifir riyah, dan dialah yang mengatur, memindahkan yang namanya angin. Nah, Bu, Pak, angin timur, angin barat. Subhanallah, Bu, Pak, ada angin dingin. Nah, ini sesuai apa, Bu? Untuk kesempurnaan kehidupan. Paham lah? Jelas lah? Jelas lah, Pak. Nah, coba mun satu angin aja. Nyaman lah musim panas. Nah, nah ini artinya di sini watas ria. Ria itu jamak daripada rih. Macam-macam angin. Ria itu bahasa Arabnya memang macam-macam angin. Ada angin timur, barat, utara, selatan, dan itu punya spesifik apa spesifik? Kekhususan. Makanya kadang-kadang orang-orang petani tahu ini musim itu. Orang pelayar tahu, oh ini angin di sini nih, arah ini. Nah, cocok untuk ini. Nah, paham, Bu, Pak? Nah, ini musim ikan ini, tumbuh banyak ini. Nah, ini, Bu, Pak. Jelas lah. Nah, sampai seperti itu, Ibu Bapak sekalian ta'ala. Nah, nih, itu tujuannya. Nah, subhanallah. Wasahabil musakhari bainas sama'i wal ard. Ya. Dan kemudian taskhir itu, Bu, maknau hamlu syai'. Nah, dan kemudian kamilah yang membawa awan tadi. Taskhir itu, Bu, sesuatu yang kemudian tidak bisa jalan sendiri, artinya ada yang merintahkan. Nah, artinya apa di sini? Yang membawa awan-awan itu sampai terjadilah turunnya hujan itu adalah Allah, kada ada yang lainnya. Allah Ta'ala menjelaskan itu. Sehingga apa? Ada daerah ini, daerah suburnya. Nah, supaya tidak ada yang mengklaim aku yang mindah-mindahkan itu tadi awan sehingga bisa turun hujan di sana kah di sini kah. Subhanallah. Jelas, Bu, Pak? Nah, ini, Bu. Subhanallah, ya.
Nah ini akhirnya Allah Ta'ala mengatakan ya. Nah apa Ibu Pak selanjutnya? Nah inna fi dzalika ya lanjutannya di nah Bu Pak Atibria Pak Suhari menasabale ya wal ardi memindahkan awan tadi itu semuanya tunduk ya antara langit dan bumi tadi la ayatin di kaumin yaqilun itu semuanya adalah bukti-bukti ya dalil buat kemudian orang-orang yang berakal melihat keajaiban-keajaiban yang luar biasa tadi. Nah, Bu, Pak, jadi mun orang kada bisa menerima seperti ini, tidak mengerti seperti ini, ya nggak ada berakal. Nah, Bu, Pak, nah makanya Allah Ta'ala sering menantang Bu, di Al-Quran itu selalu Allah Ta'ala yatafakkarun, orang yang mau berpikir, ya'kilun, berakal, yatadabbarun itu apa? Mau memahami, yatadarrukun, mau mengingat, selalu isinya gitu, selalu seperti itu. Berarti apa agama kita? Mengajari kita ini cerdas, jangan mau dibodohi, jangan masa dijadikan sesembahan yang tidak ada kemampuan buat ini buat itu, nggak bisa. Nah tidak bisa ngatur indah ini Tuhanmu ini Allah, bukan yang lainnya. Itu maknanya Bu, bisa dipahami lah, jelas lah. Nah itu Bu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yaitu tadi yang berakal ya, orang-orang yang mau berpikir ya. Orang-orang yang mau memahami, orang-orang yang mau mengingat. Nah sehingga kemudian itulah orang-orang yang akan kemudian diberi taufik hidayah ta'ala untuk menjadi hambanya. Nah yang benar-benar diridhoinya dan diberkahinya. Mungkin kada ada ini, kada diberkahi, kada ridhoi. Nah Bu, Pak, wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina taubatan nasuha innaka antat tawwabur rahim. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.